kapital atau huruf besar adalah suatu huruf yang berukuran lebih besar dan bentuknya khusus. Dalam sistem alfabet Latin, huruf-huruf tersebut adalah A hingga Z. Huruf kapital biasanya digunakan sebagai huruf pertama dari kata pertama dalam kalimat. Huruf pertama nama diri dan lain-lain menurut bahasanya. 1. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. 2. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang termasuk julukan. 3. Huruf kapital dipakai pada awal kalimat dalam petikan langsung. 4. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata nama agama, kitab suci, dan Tuhan, termasuk sebutan dan kata ganti untuk Tuhan. 5. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar, kehormatan, keturunan, keagamaan, atau akademik yang diikuti nama orang, termasuk gelar akademik yang mengikuti nama orang. 6. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang atau yang dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu, nama instansi atau nama tempat. 7. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku, bahasa, dan bahasa. Huruf miring. Huruf miring digunakan untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata-kata atau kelompok kata dalam kalimat. 1. Huruf miring dipakai untuk menuliskan judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan, termasuk dalam daftar pustaka. 2. Huruf miring dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata-kata, atau kelompok kata dalam kalimat. 3. Huruf miring dipakai untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Pemakaian tanda baca, tanda titik. 1. Tanda titik digunakan pada akhir kalimat yang bukan pertanyaan atau seruan. 2. Tanda titik digunakan belakangan angka atau huruf dalam satu bagan ikhtisar atau daftar. 3. Tanda titik digunakan untuk memisahkan angka jam, menit yang menunjukkan waktu. 4. Tanda titik digunakan untuk memisahkan angka, jam, menit, dan detik yang menunjukkan jangka waktu. 5. Tanda titik digunakan di antara nama penulis, judul tulisan yang tidak berakhir dengan tanda tanya. 6. Tanda titik digunakan untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya. 7. Tanda titik tidak digunakan untuk memisahkan bilangan dan ribuan pernyataan halaman, tahun, nomor rekening, kode pos. 8. Tanda titik tidak digunakan untuk singkatan nama unsur. 9. Tanda titik tidak digunakan untuk singkatan nama negara. 10. Tanda titik tidak digunakan untuk satuan ukuran. 11. Tanda titik tidak digunakan di belakang. 12. Tanda titik tidak digunakan untuk akhir judul atau anak judul. Tanda titik terangkat. 1. Tanda titik terangkat digunakan untuk menulis air dalam senyawa kimia. 2. Tanda titik terangkat digunakan untuk menunjukkan perkalian sebagai pengganti tanda. 3. Tanda titik terangkat digunakan untuk menyingkatkan ikatan kimia sebagai pengganti tanda ikatan baku. 4. Tanda titik terangkat digunakan untuk menunjukkan ekspresi genetika. 5. Tanda titik terangkat digunakan untuk mengganti tanda elipsis dalam matematika untuk meluruskan dengan tanda pengoperasian. Tanda koma. 1. Tanda koma digunakan di antara unsur-unsur dalam suatu perincian atau pembilangan. 2. Tanda koma digunakan untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara berikutnya yang didahului oleh kata seperti tetapi atau melainkan. 3. Tanda koma digunakan untuk memisahkan anak kalimat dari induk kalimatnya jika anak kalimat itu mendahului induk kalimatnya. 4. Tanda koma digunakan untuk memisahkan anak kalimat dari induk kalimat jika anak kalimat itu mengiringi induk kalimatnya. 4. Tanda koma tidak digunakan untuk memisahkan anak kalimat dari induk kalimat jika anak kalimat itu mengiringi induk kalimatnya. 5. Tanda koma digunakan di belakang kata atau ungkapan penghubung antara kalimat yang terdapat pada awal kalimat termasuk di dalamnya. Oleh karena itu, jadi pula meskipun begitu dan akan tetapi.
6. Tanda koma digunakan untuk memisahkan kata seperti oh, ya, wah, aduh, kasihan dari kata lain yang terdapat di dalam kalimat. 7. Tanda koma digunakan untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat. 8. Tanda koma digunakan di antara nama dan alamat, bagian-bagian alamat, tempat dan tanggal nama, tempat dan wilayah atau negeri yang ditulis beruntun. 9. Tanda koma digunakan untuk menceraikan bagian nama yang dibalik susunannya dalam daftar pustaka. 10. Tanda koma digunakan di antara nama orang dan gelar akademik yang mengikutinya untuk membedakan dari singkatan nama diri, keluarga, atau marga. 11. Tanda koma digunakan di muka persepuluhan atau di antara rupiah dan sen yang dinyatakan dengan angka. 12. Tanda koma digunakan untuk keterangan tambahan yang bersifatnya tidak membatasi. 13. Tanda koma digunakan untuk menghindari salah baca di belakang keterangan yang terdapat pada awal kalimat. 14. Tanda koma tidak digunakan untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain yang mengiringnya dalam kalimat jika petikan langsung itu berakhir dengan tanda tanya atau tanda seru. Penulisan kata. Penulisan kata adalah proses atau cara menulis yang mempertimbangkan unsur bahasa yang diucapkan atau dituliskan sebagai wujud kesatuan perasaan dan pikiran yang dapat digunakan dalam bahasa sesuai ejaan yang disempurnakan. A. Kata dasar. B. Kata turunan. C. Bentuk ulang. D. Gabungan kata. E. Kata depan. F. Partikel. G. Singkatan dan akronim. H. Angkat dan bilangan. I. Kata ganti ku, kau, ku, mu, dan nya. J. Kata si dan sang. Penulisan unsur serapan. Unsur serapan dalam bahasa Indonesia dibagi menjadi dua. 1. Unsur yang belum sepenuhnya terserapkan dalam bahasa Indonesia seperti past, huful, sonkuk. Unsur-unsur ini dipakai dalam konteks bahasa Indonesia tetapi pengucapannya masih mengikuti cara asing. 2. Unsur pinjam yang mengucapkan kata penulisannya disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Akhiran asing. Di samping pegangan untuk penulisan unsur serapan, terdapat juga akhiran-akhiran asing serta penyesuaiannya dalam bahasa Indonesia. Akhirnya itu diserap sebagai bagian kata yang utuh.